Oke, balik lagi sama gua Bintang. Di video kali ini gua gak akan main game, tapi gua bakal jelasin apa sih bedanya Wild Rift sama Mobile Legends. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung bahas saja. Dan gua di sini ngambil basicnya itu ke Dota, karena selaku Dota itu MOBA pertama itu kan. Oke, hal pertama yang bakalan gua bahas itu adalah tentang vision atau penglihatan. Kalau di Dota sama di Wild Rift mungkin menggunakan sistem yang sama ya, karena adanya sistem Fog of War yang mana di Mobile Legends ini nggak ada. Yang seperti yang bisa kalian lihat lah, kalau di Wild Rift mapnya gelap cuy, mataharinya ketutupan sama kabut. Sedangkan di Mobile Legends itu terang karena mataharinya 24 jam itu. Terus kalau di Wild Rift sama di Dota itu, kalau ada dinding atau obstacle lainnya gitu, kayak camp atau pit dragon atau pit lord, itu pasti ngepotong vision kalian. Jadi kalian nggak bisa ngeliat di balik dinding itu ada apa. Itu pasti gelap tuh kalau di Dota sama di Wild Rift. Beda halnya sama di Mobile Legends. Berhubung karena mataharinya 24 jam kalau di Mobile Legends, jadi kalian bisa ngelihat di sekitar lu itu jelas. Walaupun di situ ada dinding, kalian bisa ngelihat di balik dindingnya itu ada siapa. Terus di Wild Rift sama di Dota itu ada yang namanya ward. Ward ini berfungsi untuk menunjang vision kalian, jadi vision kalian itu lebih luas. Nah, di Dota itu ada dua macam ward, ada observer ward sama sentry ward. Sedangkan di Wild Rift itu ada tiga, setahu gua sih ada tiga, satu ward biasa yang bisa kalian pakai di mana aja, satu yang di daerah hutan. Cara pakainya harus dihit dulu baru bisa melihat daerah yang kalian ingin lihat. Terus satu lagi di area river, itu harus terbunuh creep hutan dulu satu. Terus ada yang namanya oracle. Nah, oracle ini sama fungsinya kayak di Dota yang namanya sentry ward. Jadi fungsinya itu buat ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama vision kita. Misalnya kayak ward musuh nih, itu kan kita nggak bisa lihat. Ward musuh itu pasti ngilang cuy. Cara biar bisa kita lihat si wardnya itu dengan cara pakai oracle atau sentry ward. Nah, kalau udah kelihatan, kalian bisa hancurin tuh si wardnya musuh. Itu namanya di ward namanya. Oke, yang bakalan gua bahas yang kedua itu soal laning atau role hero. Kalau di Wild Rift nyebutnya champion ya. Kalau di Wild Rift sama di Mobile Legends nggak jauh beda ya, karena masih ada marksman, fighter, mage, assassin, ya, dan lain-lain. Sedangkan kalau di Dota itu beda cuy, karena di Dota role-nya itu carry, durable, jungler, escape, knocker, support, dan lain-lain lah. Gua nggak hafal semuanya. Dan untuk soal landing pace, kalau di Mobile Legends yang
yang lagi happening mungkin 131 ya, satu hard carry di mid, di upbeat sama 2 support, terus satu di set lane bagian top, satu di bottom lane. Nah sedangkan di Wild Rift ini laning pace-nya itu 1112, jadi satu di Baron lane ini biasanya buat fighter, satu di mid lane biasanya buat match sama assassin, satu di jungle, terus dua di dragon lane ini biasanya buat marksman atau carry utama kita, beli bantuin sama satu support. Dan buat tugas-tugas masing-masing role sih ya udah jelas lah. Offlaner itu buat ngejaga tower, terus jangan kalah 1 vs 1 karena itu fatal. Terus mid lane bisa bantuin jungle habisin dragon atau Wild Rift. Terus hyper carry ya tugas di awal cepet-cepet kaya, jangan ngefit, jangan nafsu, itu tugas hyper carry. Terus tugas support ya jagain hyper carry kita gitu. Terus kalau buat jungle ini roaming sebisa mungkin bantuin laning yang kalah, jadi jangan sampai laning salah satu kita ini kalah. Nah ini fungsinya jungler, dia bisa roaming kemanapun. Temannya juga jangan ngambilin creep jungle, creep hutan milik jungler gitu, karena kasihan cuk, junglernya nanti jadi miskin. Dan junglernya pun jangan ngambil creep laning, kasihan itu nanti fighter atau match atau hyper carry kita atau si MM nya ini jadi miskin. Kecuali buat si hyper carry kita ini bisa ngambil buff kalau udah late game. Oke, soal yang ketiga ini soal item. Gua belum tahu apa udah fix atau belum jumlah item di Wild Rift ini sebanyak ini atau enggak. Gua harap sih ditambah ya. Cuma yang mau gua bahas ya tentu sistem pembelian itemnya. Kalau di Dota kalian bisa beli item di mana aja, akan tetapi ada delay karena harus nunggu kurir atau mamang GNT, mamang JNE itu datang dulu ke kalian, baru itemnya nyampe ke kalian. Dan si kurirnya pun bisa dibunuh gitu sama tim lawan. Sedangkan di Wild Rift kalian murni harus balik ke base buat beli item. Sedangkan di Mobile Legends kalian di base musuh pun masih bisa beli item. Masalah beli item di jalan instan kayak Mobile Legends atau harus balik ke base kayak Wild Rift sih, semuanya ada plus minusnya ya. Itu tergantung lah kalian maunya kayak gimana. Oke, yang keempat ini soal rune. Kalau di Mobile Legends namanya emblem. Rune di Wild Rift ini gratis boy, kalian bisa bereksperimen dengan bebas. Kalian pakai hero A, hero-nya mau kayak gimana pun bebas, kalian bisa atur semau kalian karena itu gratis. Sedangkan di Mobile Legends ini bayar cuy. Ya gratis pun bisa sih, cuman butuh waktu. Jujur-jujuran aja nih, gua aja butuh waktu 1 tahun lebih buat menuhin semua emblem. Nggak setahun sih, hampir 2 tahun lah gua menuhin emblem gua secara gratis. Oke, yang kelima ini soal fitur doang sih, tapi ini sangat gua appreciate ke Riot Games. Gua sangat appreciate banget dengan adanya fitur ini. Fiturnya itu adalah bisa coba hero ya sekedar latihan doang tanpa harus membeli hero tersebut. Jadi kalau kalian cuma pingin
tahu gitu ada hero baru nih, terus skillnya kalian belum tahu, ya udah kalian tinggal praktis aja kalau di Wild Rift. Itu gratis tanpa harus membeli si hero tersebut. Nah, kalau di Mobile Legends mungkin trial card ya cuman dapatnya aja nggak sesuai gitu apa yang kalian mau, karena itu bersifat random, terus keterbatasan waktu juga. Kalau masalah hero-heroan sih gua masih demen Dota ya, karena semua hero nya free to play cuy, kalian bebas mau pakai hero apapun walaupun itu hero baru pun free to play. So kesimpulan dari gua ini, menurut pribadi gua sendiri, kedua game ini fun buat dimainin ya, walaupun jujur gua bosen main Mobile Legends, nggak tahu kenapa bosen cuy. Kedua game ini punya mekanik yang berbeda karena sistemnya aja beda, yang satu pakai Fog of War, yang satu enggak, karena itu sangat berpengaruh di gameplay cuy. Terus gua sangat menyarankan buat player FPS mungkin atau player Battle Royale yang pengen nyoba main MOBA, mungkin bisa belajar di Mobile Legends dulu karena mekaniknya sedikit dipermudah. Kalian bisa belajar tentang apapun itu, mau laning, rotasi, last hit, ganking, itu bisa di Mobile Legends. Kalau buat main Dota sih mungkin bisa belajar 1 bulan 2 bulan atau 3 bulan at least buat belajar, karena di Dota mekaniknya gila-gila cuy. Karena di Mobile Legends saja maupun di Wild Rift itu nggak ada yang namanya body blocking, stacking creep, sama deny creep. 3 hal itu nggak ada di Mobile Legends atau di Wild Rift. Oke, sekian dulu penjelasan dari gua, semoga bermanfaat dan mencerahkan kalian di dunia MOBA, karena dunia MOBA itu emang rumit. So sekian dulu video hari ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian dan subscribe juga. Terakhir 2 bintang, sign out.